Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas kesempatan sore hari ini, ketika matahari terbenam. Kami datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menyembah sujud, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk menerima urapan berkat Tuhan melalui firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, semoga apa yang kami dengarkan, kami pelajari, benar-benar bermanfaat bagi kami, khususnya para pendengar dan pemirsa yang mengikuti channel YouTube ini. Kami rindu Tuhan, agar setiap aktivitas yang kami lakukan, perangkat-perangkat yang kami lakukan, boleh memberikan dampak yang baik bagi orang banyak. Terima kasih atas pengampunan dosa bagi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita, pelajaran Sekolah Sahabat, Selasa 2 Juli 2024 yang berjudul Sang Utusan. Bila mana kita baca di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi seperti ini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku, siapakah tokoh dalam ayat-ayat ini? Dan apakah yang mereka katakan dan lakukan? Ayat-ayat ini memiliki 3 tokoh utama, yaitu Yesus Kristus, dirujuk di dalam Markus 1 ayat 1. Allah Bapa tersirat dalam kata-kata Markus 1 ayat yang kedua. Dan Yohanes Pembaptis, sang utusan dan pengkhotbah yang merupakan subjek utama dari bagian terakhir pasal ini. Markus 1 ayat 2 dan 3 mengatakan berisi satu kutipan dari perjanjian lama yang Markus hadirkan untuk menggambarkan apa yang akan terjadi dalam kisah tersebut. Apa yang Markus kutip merupakan sebuah gabungan frasa dari 3 ayat. Keluaran 23 ayat 20, Yesaya 40 ayat 3, dan Maleakhi 3 ayat yang pertama. Bacalah Keluaran 23 ayat 20, Yesaya 40 ayat 3, dan Maleakhi 3 ayat 1. Keluaran 23 ayat 20 berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Sedangkan Yesaya 40 ayat 3 berkata, ada suara yang berseru-seru persiapkanlah jalan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ditambahkan lagi di dalam Maleakhi 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saudaraku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya.
Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Apakah persamaan yang dimiliki 3 ayat ini? Keluaran 23 ayat 20 merujuk kepada seorang malaikat yang Allah utus di depan Israel untuk membawa mereka ke Kanaan. Sedangkan Yesaya 40 ayat 3 berbicara tentang Allah yang menampakkan diri di padang belantara dengan satu jalan raya yang dipersiapkan di hadapannya. Bahkan Maleakhi 3 ayat 1 berbicara tentang seorang utusan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ketiga bagian ini berbicara tentang sebuah perjalanan. Ayat dalam Yesaya mempunyai banyak kaitan dengan pelayanan Yohanes Pembaptis dan juga berfokus pada perjalanan Tuhan. Dalam Injil Markus, Tuhan Yesus sedang dalam sebuah perjalanan dan narasi yang bergerak cepat memperkuat makna perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang akan menggiring ke salib dan kepada kematian pengorbanannya bagi kita. Namun banyak yang harus terjadi sebelum dia mencapai salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan itu baru saja dimulai. Dan Markus akan menceritakan semuanya kepada kita sesuai dengan kutipan perjanjian lama dalam Markus 1 ayat 2 sampai ayat 3. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, suatu tindakan berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Markus 1 ayat 4. Berpakaian seperti Nabi Elia zaman dahulu, bandingkan dengan 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Dia berbicara dalam Markus 1 ayat 7 sampai ayat 8 mengenai seseorang yang datang setelah dia yang telah berkuasa daripada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataannya bahwa dia tidak layak melepaskan tali kasut dari seorang yang datang itu menunjukkan betapa mulianya pandangannya terhadap Yesus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Tuhan memberkati kita sepanjang malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, sungguh mulia Engkau di hadapan kami. Bahkan membuka tali kasut-Mu pun kami tidak layak. Itulah sebabnya Tuhan, kami merindukan pertolongan dan kasih karunia-Mu kepada kami. Agar kami ya Bapa dapat menerima Tuhan dalam hidup kami di sepanjang masa-masa perjalanan kehidupan kami ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kasih karunia surga akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.